Selamat datang teman-teman di podcast Himpunan Mesin Voice gitu ya. Nah, ruang berbagi cerita, pengalaman dan inspirasi seputar dunia perkuliahan serta persiapan masa depan gitu ya. Nah, di episode kali ini gitu ya, kita akan membahas topik yang sangat dekat dengan kehidupan mahasiswa gitu ya, yaitu mengenai lanjut studi setelah lulus dan tips lulus tepat waktu gitu. Nah, topik ini tuh sangat penting gitu ya, karena banyak mahasiswa yang masih bingung gitu untuk menentukan arah mereka setelah lulus, sekaligus berjuang agar bisa menyelesaikan studi tepat waktu. Nah, mungkin agar pembahasannya lebih nyata ya, dan relevan gitu ya, kita menghadirkan narasumber yang luar biasa gitu ya. Beliau adalah mahasiswa yang berhasil lulus tepat waktu dan saat ini sedang melanjutkan ke jenjang S2 gitu ya. Halo Kak, Ya, halo, hai. selamat datang di podcast kami Voice. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Mungkin bisa perkenalkan diri dulu deh. Oke. Minta perkenalan dari apa nih? Dari nama? Dari ya nama, Bisa kan dari hari lahir? enggak sih, lebih ke nama gitu ya, tahap lulus, sedang melanjutkan studi S2-nya gimana. Oke. Mungkin beberapa orang-orang terutama di HMM mungkin ya. Saya juga sudah lama berkecimpung di HMM. Ya, kenalin, nama saya Navia. Orang-orang tahu saya Navia. Ya, saat ini saya sedang melanjutkan studi S2 di Pendidikan Teknologi dan Kejuruan di Pasca Sarjana, di Sekolah Menengah Sarjana UI. Kalau apa ya, udah sih paling saat ini kegiatan saya kuliah, nggak ada lagi. Wah, keren gitu ya, keren sekali gitu. Selamat atas pencapaiannya. Ya, tidak mudah gitu ya menjadi mahasiswa yang lulus tepat waktu juga ya, kayak 4 tahun pas ya. 3 tahun setengah. 3 tahun setengah malah tuh kuliah dan melanjutkan studi gitu ya, bukan hal yang mudah gitu. Pasti prosesnya juga panjang gitu perjuangannya. Banyak juga pengalaman berharga mungkin ya untuk yang bisa dibagikan gitu lah. Betul. Untuk sejak awal kuliah gitu ya, mungkin semester 1 mungkin. Nah, Ya. apakah Teteh sudah memiliki strategi gitu atau rencana khusus agar bisa selesai dalam 3,5 gitu? Oke. Sebetulnya agak unik ya. Ini juga mungkin ada beberapa pesan juga ya untuk teman-teman, terutama mungkin mahasiswa baru yang baru masuk ke pendidikan teknik mesin. Kadang apa ya, mereka nggak sadar bahkan bahwasanya mereka masuk ke pendidikan teknik mesin gitu. Mungkin di podcast saya sebelumnya saya juga sempat nonton segala macamnya membahaskan bagaimana sih di dunia pendidikan teknik mesin tuh. Padahal sebetulnya kita bobotnya sama. Kadang saya mendengar dari beberapa teman-teman yang sudah lulus dan beberapa kakak-kakak tingkat juga yang sudah dari senior-senior yang sudah lulus, yang banyak sekali tantangan untuk ketika mereka selesai. Jadi sebelum saya masuk, kalau ditanya, saya tuh orang yang benar-benar nggak tahu ketika masuk pendidikan teknik mesin. Saya taunya ya udah teknik mesin aja. Dan itu rata-rata ketika saya tanya sama adik-adik saya sekarang gitu ya, mungkin mereka juga oh iya ya, kita di teknik mesin taunya mau masuk industri, betul ya, pasti kayak gitu. Padahal sebenarnya kita dididik untuk menjadi guru teknik mesin. Lebih gitu. Kalau misalkan ditanya teh ada strategi nggak sih waktu S1, mikir mau nggak ada sama sekali strategi ke arah sana. Tapi kalau mau saya justru terbukanya itu setelah saya mulai dibimbing ya sama senior-senior saya. Kita kan melalui masa-masa kaderisasi itu di ospek segala macam. Saya baru ngeh di situ bahwasanya ternyata banyak hal yang harus kita planning tuh di sini. Gitu. Ya itu ya, apa, bukan hanya soal ya lulus tepat waktu tuh susah ya memang ya, mungkin 3,5 apalagi gimana tuh bisa jadi 3,5 gitu kan, Akhirnya cepat dari rata-rata ya. itu satu hal yang nggak saya rencanakan, tapi ketik jadilah orang yang ketika melihat sebuah peluang baik, take it gitu. Ya udah, ambil aja ketika memang ada peluangnya. Jadi bukan nggak mungkin, karena stigmanya dulu tuh kalau misalkan anak teknik mesin itu lama lulusnya, stigma orang-orang tuh gitu, anak teknik mesin itu lama lulusnya, susah lulusnya, apalagi anak-anak yang dalam organisasi tuh biasanya
susah gitu untuk lulus karena mereka ya udah sibuk aja, padahal nggak. Karena pada saat itu ketika saya satu gitu ya menyelesaikan S1, justru ketika ada di organisasi justru saya lebih terbantu karena eh saya tidak merasa saya paham semua ilmu-ilmu organisasi ya. Hanya saja beberapa hal ketika ternyata digunakan di kehidupan sehari-hari, toh nggak di kegiatan aja, nggak di sebuah kegiatan organisasi, yaitu berguna di kegiatan kemahasiswaan ya. Menyangkut seperti sekarang banyak kan kegiatan kemahasiswaan, PKN, K2M, itu semua digunakan ilmu-ilmu organisasi gitu. Jadi ketika ditanya tips and trick 3 tahun setengahnya balance aja. Kita punya waktu 24 jam yang sama gitu ya. Setiap manusia punya 24 jam yang sama. Cuma bedanya mungkin saya lagi ngerjain apa, orang lain lagi ngerjain apa. Bedanya kan gitu ya. Lebih ke arah waktu ya, manajemen waktu, manajemen kegiatan. Itu seperti apa setiap harinya itu diterapkan ke diri sendiri. Jadi secara langsung ketika saya lihat, oh ini bisa nih. Saya tuh ambil, kita kan lulus di pendidikan teknik mesin itu 2 ya. Ya untuk saat ini ya, nggak tahu mungkin kedepannya ada ganti atau gimana. Harus menyelesaikan tugas akhir yang which is itu keteknikannya, dan yang lain skripsinya ke pendidikannya. Nah itu ada beberapa hal yang ya aku juga tanyain gitu ya ke senior. Kenapa sih Kang gitu bisa lama dan segala macam? Karena itu 2 itu, jadi seakan-akan kita seperti mengerjakan 2 skripsi ya, seperti mengerjakan 2 skripsi, padahal sebetulnya memang kita kan harus diberikan muatan dua-duanya. Di teknik mesin iya, di pendidikan iya. Nah itu ternyata setelah apa ya, mencoba mengerjakan dan segala macamnya, itu bisa selesai. Dan sebetulnya kita punya kemampuan ya, kita semua punya kemampuan dan kapasitas untuk menyelesaikan itu. Tergantung tadi manajemen waktu sih sebetulnya. Jadi kebanyakan terhambat itu karena lebih ke dibiarin dan memilih untuk kegiatan yang lain gitu. Itu aja sih. Jadi kalau mau 3 tahun setengah, ada hal yang bisa diambil di semester itu, selesaikan di semester. Aja lebih ke konsistensinya gitu. Konsisten, benar. Konsisten. Sama komitmen juga gitu ya. Komitmen. Penting itu teman-teman kita konsisten gitu ya, punya rasa ingin berbeda gitu dari yang lain. Jika ada peluang lebih baik di take gitu ya. Iya, thank you. Karena kadang gini ya, orang-orang tuh ketika ada peluang, kita ambil sesuatu kan pasti selalu ada resikonya ya. Kadang orang tuh juga pengen dapat hasilnya, tapi dia nggak mau terima resikonya. Contoh, ada beberapa yang sering banget nanya ya, adik-adik saya gitu nanya, kok bisa sih lulusnya 3,5 tahun, kok bisa misalnya? Tentu nggak mudah. Jadi kalau misalkan disampaikan gitu berjalan prosesnya kan, orang nggak lihat ketika saya menangisnya, ketika aku sedihnya ya, ketika mengerjakannya orang nggak lihat, orang hanya melihat hasilnya. Padahal behind itu untuk membuild sebuah komunikasi hubungan mungkin dengan orang-orang yang berkaitan itu seperti birokrat, itu kenal dari organisasi. Sehingga ketika saya bimbingan skripsi itu, karena sudah sering birokrasi dan segala macam, kita jadi lebih lebih enak gitu, lebih enak. Walaupun bobotnya kita semua sama-sama mengerjakan skripsi, hanya saja mungkin jadinya saya merasa punya peluang besar untuk udah saya kejar deh, karena saya tahu nih itu tuh gak seperti yang kita pikirin gitu. Kadang orang-orang mau mengambil risiko pertama takut ditanya, rata-rata kan gitu ya, ngapain sih kamu juga lulus cepat-cepat ya, biasa gitu kan, ngapain lulus cepat-cepat, motivasi kamu apa, terus memang kamu sudah mampu atau belum, lebih ke arah gitu ya. Tapi dibalik itu semua ternyata ketika aku taking itu, iya, dengan segala resiko yang sudah aku ambil, kalau ditanya pernah merasa down-nya, ada fase down-nya di akhir-akhir, apakah aku bisa nggak ya ini selesain sidang akhir. Waktu itu kan mepet kan Januari, gila dong enggak. Cuman balik lagi setelah itu, kalau misalkan aku semester 7 terus harus ambil lagi skripsi semester 8, otomatis harus pulang. Jadi ketika itu ya udah, ambil seluruh resikonya dan aku keluarkan segala kemampuan yang aku punya. Jadi kalau misalkan teman-teman nanya, ya tentu tadi
ya harus istiqomah ya, untuk harus istiqomah tuh konsisten ngerjainnya, gak bisa hilang-hilangan. Terus di sisi lain juga ya sabar dan kayaknya number one mental sih. Iya, mental. All about mentality ya, menurut aku mental. Jadi ketika udah lihat itu ya hadapi aja. Setuju sih. Lebih ke arah gitu. Betul. Penting ya teman-teman gitu, misalnya bisa apa sekali. Nah, untuk ke jenjang S2 sendiri nih gitu, apakah sudah direncanakan Mas, dari S1 gitu? Atau gimana nih? Nah, kembali lagi mungkin ke karakter ya, karakter aku sendiri yang mungkin ini bisa dicontoh gitu ya orang-orang. Kadang kan kita kan pernah tahu ya kehidupan itu ke depannya kita kemana. Kadang mau gini, aku tuh dulu pengen banget deh masuk kedokteran, misal. Gak deh contoh nyata, aku pengen banget ke statistika sebetulnya dulu tuh, pengen ke statistika. Tapi mungkin ya apa ya, qadarullah ini. Qadarullah Allah mengizinkan aku untuk ada di sini gitu ya, di PTM. Harus ada di sini. Nah, termasuk ketika kita sudah selesai. Jadi ketika ditanya, apa sih motivasinya mau lanjut dan segala macam, berbekal dari ilmu organisasi tadi kita bisa membreakdown, bisa menganalisis ya kan, bisa menganalisis kira-kira kedepannya seperti apa. Mungkin beberapa orang ada yang tahu analisis SWOT itu apa ya, kita melihat strength, weakness-nya, opportunity-nya apa, trend-nya apa. Melihat dari hal itu justru karena waktu itu posisinya aku udah ngajar, tapi di sisi lain ada opportunity untuk ini ada program beasiswa nih, ternyata waktu itu PMDSU ya, PMDSU ada program beasiswa, coba kamu ikut aja. Dan dari jejaring itu, jadi dari S1 tolong di build jaringan koneksinya gitu ya, sama kita nggak bisa milih sih dengan orang-orang seperti apa, tapi lebih ke apa ya, kita bisa menilai aja nih ini tuh apa yang bagus loh, bagus untuk kita build komunikasi dengan orang-orang ini gitu di lingkungan yang seperti ini. Apalagi orang-orang di Mesir itu biasanya punya apa ya, mereka punya hierarki gitu karena di industri, mungkin ya, dunia industri punya hierarki yang makanya agak sulit untuk, apalagi kita seseorang yang dari pendidikan teknik mesin itu sebetulnya agak sulit untuk tembus ke industri. Tapi itu gak mustahil, banyak banget soalnya senior-senior kita yang akhirnya mereka tembus untuk masuk ke industri. Karena kan kita tadi belajar dua-duanya ya, kita nggak belajar pedagogiknya iya, belajar teknik mesinnya juga iya, itu sebetulnya nilai plus ketika orang-orang meragukan ya, orang-orang di luar sana meragukan. Nah, kalau menanya ke S2, ada juga teman aku yang sama-sama dari PTM juga ya, beliau dia masuk S2 juga di teknik mesin murni setelah dari sini. Ya kalau kamu nanya motivasi apa sih setelah beres segala macam, pasti itu hasil dari analisis dulu, tujuan dan goals atau target kita ke depannya seperti apa. Gitu sih, lebih ke ada peluang nih, coba kalian take it dulu, kalian cobain dulu aja. Ketika memang jalan dari situ kan, mungkin kita cocoknya ada di situ gitu, untuk dicoba dari situ. Gitu aja. Jadi semuanya tentang peluang gitu ya. Iya, betul. Kecil apapun mungkin tidak pernah nol gitu ya, bahwa seperti kita ambil teteh juga ya, skripsi sama TA juga ya, itu Iya. itu kan peluang juga gitu ya, akan lebih baik jika kita manfaatkan gitu ya, karena ya tidak akan muncul dua kali gitu ya peluang itu. Nah, berarti lebih baik direncanakan gitu ya, mungkin dari kapan itu direncanakannya nih? Nah ini ya, setelah melewati banyak hal, direncanakan itu harus selalu direncanakan yang paling terbaik aja. Maksudnya kita punya cita-cita yang setinggi mungkin gitu. Cuma kan di situ kita menganalisis ya, bahwasannya kadang ada sesuatu di luar dari kendali kita sendiri. Jadi hal-hal yang sedang kamu usahakan, sedang kamu rencanakan, silahkan kamu usahakan saja semaksimal mungkin. Tapi ketika hasilnya mungkin nggak sesuai atau mungkin kita harus ke jalur yang berbeda, it's okay, it's fine. Mungkin itu yang terbaik gitu. Jadi kalau misalnya kalau merencanakan tuh kira-kira gimana mungkin ya, merencanakannya seperti apa? Coba kalian lihat deh banyak
apa ya, banyak banget informasi-informasi, terutama dulu sih saya tahu informasi-informasi terkait peluang pekerjaan ya, terus peluang beasiswa. Kalau nggak langsung dari program studi, dari prodi, kita tahu dari senior-senior, biasanya tahu dari acara-acara himpunan, dari acara-acara organisasi seperti ini gitu. Makanya kenapa hari ini ya saya memenuhi hadir untuk men-sharing, terutama mungkin untuk adik-adik saya, entah mungkin untuk orang lain di luar juga ya, yang kita sama-sama dari PTM. Peluangnya banyak banget. Jadi kalau kalau nanyain soal soal apakah ada peluang untuk S2, terutama kita nggak bayar ya, beasiswa banyak banget peluang beasiswa itu gitu. eh Nyarinya di mana, kayak gimana, kamu ngetik di Google aja semua keluar gitu, bahkan langsung ke instansi di universitasnya langsung pun kan itu ada langsung keluar gitu, nih S2 tuh seperti ini, ada beasiswanya gitu sih. Ya. Nah, tadi juga Tete nih sempat mention beasiswa PMS dulu ya. Boleh dulu Betul. ceritakan gitu kan bagaimana sampai kakak sendiri gitu informasi dapat dari mana gitu. Oke. PMDSU jujur awalnya aku sama sekali belum tahu ada program ini awalnya. Jadi aku tahu ini dari program studi. Jadi aku harus untuk prodi kita yang sebetulnya dia banyak banget untuk ngasih kita link ya. Mm-mm. Nah, PMDSU ini program magister menuju dokter sarjana unggul. Jadi ini program beasiswa yang dimana kita menyelesaikan studi selama 4 tahun. Karena untuk mencetak dokter-dokter muda. Jadi kedepannya jenjangnya yang mungkin ya insya Allah bisa aku selesaikan dengan baik ya. Ini doain aja. Jadi selama 4 tahun ini ya nanti selesai sampai S3 nih. Dan kita di PMS tuh gini gitu. Ya, Itu full dari pemerintah ya? full kita dibiayain sama pemerintah. Dibiayain sama Kemendikbudristek. Nah, Teteh sendiri kapan gitu merencanakan? Emang dadakan gitu yang melihat peluang gitu? Betul. Ya informasi. Ya, gini ya, masih soal planning segala macam. Ada juga beberapa mahasiswa yang kan kita kalau masuk kuliah, terutama mungkin yang S1, kita tuh bisa cari ini loh, cari kesukaan kita tuh apa gitu kan, kayak kalau awal-awal kita ospek tuh kan biasanya dikasih tahu di training pas itu ada konsentrasi ini, konsentrasi A, konsentrasi B, dan segala macam. Di luar dari itu banyak banget ada program kemahasiswaan seperti PKM, K2MW, dan sebagainya macamnya ya. KPK Ormawa. Nah, cara merencanakan supaya kita bisa tahu di program apa yang mau kita ikuti masuk ke organisasi menurut aku itu, karena itu peluang besar di situ. Ketika kita masuk ke organisasi, kita banyak ngobrol dan diskusi sama orang, terutama sama birokrat. Jadi ketika kita tahu ini karena kan kalau misalkan kita nanyain soal program itu bisa berubah-ubah ya, mungkin di depan namanya bukan PMDS lagi kan kita nggak pernah tahu ya. Itu makanya jadi masalah jaringan kayak tahu beasiswa segala aku tahu dari prodi secara langsung gitu. Terus kalau misalkan masalah jejaring kerjaan, ya networking lah ya, networking untuk kerja dan segala macamnya ya kita tahu dari senior, karena senior kita tuh juga banyak banget yang udah terjun di pendidikan, banyak banget di industri juga banyak banget. Jadi banyak untuk sharing lah, sharing sama senior ya, sama senior kita gitu, sama prodi gitu ya. Kalau mau ya sebetulnya tadi aku balikin lagi ke hal-hal podcast gitu ya seperti ini. Kalau jujur ya aku sebagai narasumber, kalau misalkan ditanyain mungkin spesifik di PMDS punya seperti apa, mungkin aku bisa jawab. Tapi kalau misalkan di luar dari itu aku akan jawab dengan seadanya gitu. Mohon maaf, aku akan jawab dengan seadanya. Tapi tolong untuk teman-teman gitu ya, terutama mungkin adik-adik aku yang ada di PTM, kita punya koneksi itu gitu dengan gampangnya. Jadi tolong ditanyakan dan aktif lah di organisasi gitu. Itu sih. Itu gitu ya pentingnya
networking gitu ya. Iya. Cara termudahnya untuk mungkin ya semester 1-2 mungkin ya. Nah, bisa join himpunan gitu ya karena banyak sekali manfaatnya gitu lah. Salah satunya informasi gitu mengenai mungkin kerjaan, mungkin beasiswa Ya. PMSDU, mungkin pasti banyak ya kayak gitu apa beasiswa selain PMSDU juga gitu Ya, ya. banyak. Apalagi yang di media sosial banyak kan yang ke luar negeri, ke sana ke sini gitu. Iya. Penting gitu untuk sama ya mudah lah gitu, cukup ikut himpunan gitu, tapi ya adalah kalian harus mungkin berkontribusi juga gitu di dalamnya. Nah, eh, banyak mahasiswa gitu ya, mereka tuh ragu gitu antara melanjutkan studi atau langsung bekerja gitu. Nah, untuk teteh sendiri gitu, kenapa nggak milih kerja sih gitu? Pada saat itu. Ah, Oke. Ini jujur untuk jujur aja, jujur. ini bisa diingatkan Nggak kalau bisa, bisa. ya. Ini jauh jujur serius. Serius, serius. Oke. Jujur nih. Jujur. Ketika kan pada saat itu aku ngajar Hmm. untuk tembus masuk ke industri termasuk yang jujur sulit untuk aku yang dari PTN. Jujur itu sulit untuk tembus di industri. Ketika aku jadi guru dan ngajar, mungkin aku memang tidak money oriented ya, gak ke arah sana karena aku nyari pada saat itu karena masih fresh graduate, aku merasa bahwasanya aku harus berjuang dulu dari awal. Tapi menurut aku gak sesuai apa yang maaf banget nih gaji guru ya, nggak tahu siapapun yang dengar, tapi mohon maaf, tapi kerjaan kita terutama mungkin kita guru vokasional ya, guru vokasional itu guru spesifik di teknik mesin yang kita, apalagi guru produktif yang ngajarin langsung bubut lah, CNC segala macam gitu, itu kan praktek tuh capek ya, kita capek banget untuk ngajarin hal itu, mempersiapkan siswa-siswa untuk siap kerja gitu ya, tapi dengan hasil yang segitu menurut aku nggak worth aja gitu. Kalau misalkan dibandinginnya dengan beasiswa ya, peluang aku beasiswa bisa sekolah lagi, siapa sih yang nggak mau dibayarin sekolah, Iya sih. sekolah sambil dibayarin digaji lagi gitu ya. Maksudnya aku udah dikasih uang untuk hidup, terus di sisi lain aku sekolah, aku belajar menuntut ilmu lagi, pasti siapa yang nggak mau dong kayak gitu. Jadi apa ya, pada saat itu ternyata itu lebih banyak stretchnya dibanding aku ngajar. Padahal sebetulnya kalau misalkan nanyain zona nyaman kamu untuk ini, aku kasih plus minusnya, aku kasih plus minusnya. Padahal kalau misalkan ditanyain apakah sekarang setelah kamu merasakan menjadi mahasiswa PMDSU gitu ya, memilih untuk mengajar, untuk bebannya memang lebih memilih untuk mengajar. Iya. Karena ketika masuk jadi mahasiswa beasiswa ya, jadi tabungan, itu juga sebuah amanah besar, sebuah tanggung jawab yang besar. Ketika masuk kita punya banyak tuntutan. Di awal-awal jujur adaptasinya lama banget. Adaptasi untuk ini loh ya lingkungan akademik, lingkungan yang baik ya, lingkungan di S2 tuh seperti apa. Banyak istilah-istilah baru gitu dibanding kita yang jadi guru. Bukan tidak mengecilkan seorang guru, ketika awal aku mengajar tuh aku beradaptasi. Awal aku mengajar aku beradaptasi karena ternyata ketika kita ngajar langsung pun menemukan siswa kita tuh kayak kecil tuh gimana ya, kecil diri gitu. Makanya padahal kita sudah dibekali banyak pengetahuan bagaimana mengajar ya, evaluasi pembelajaran, perencanaan pembelajaran itu seperti apa. Tapi pada realnya ketika kita lihat siswa langsung, sometimes ada, apalagi di jenjang SMK gitu ya, di jenjang vokasi tuh kayak mereka kan udah mulai dewasa gitu ya, udah mulai dewasa. Jadi banyak hal-hal yang ini mah gurunya masih muda, dan itu ada hal-hal wibawa itu gitu ya. Terus pengalaman kita juga akhirnya belajar lagi ketika kita ngajar tuh. Nah itu yang sebetulnya menurut aku tidak sesuai itu di situ, karena kan kita di situ harus belajar lagi dan mentransfer lagi ilmu untuk ya siswa-siswa supaya bisa siap bekerja kan. SMK kan tujuannya ke sana gitu, untuk siap kerja. Jadi kalau misalkan dengan beasiswa sih ya memang tanggung jawab lebih gede, walaupun mungkin aku dibiayai untuk kuliah, dibiayai kehidupannya ya, untuk ya ibaratnya invest di kepala aku mungkin untuk kedepannya untuk menjadi dokter muda di depan nanti ya. Cuma
Cuma mungkin tadi sih itu yang nggak sesuai itu ya kalau untuk guru, tapi untuk di beasiswa uh, mentality number one sih. Mentality number one tuh kalian ada di lingkungan yang kompetitif loh. Harus fight. Harus apa ya? S2 tuh ngapain sih teh? Kita neliti, nggak ada lagi, kita tuh penelitian as always gitu, kayak full, kayak apa-apa jurnal, semua semua mata kuliah katakanlah kita journaling. Journaling apa sih yang sudah kamu kerjakan, apa yang sudah kamu teliti gitu. Jadi kalau teman-teman nanya gimana sih nuansa S2, S2 tuh seru banget karena kita diskusi lebih terbuka, apalagi orang-orang yang suka journaling gitu ya, dipupuk lah ketika kalian mau ya. Masalah strategi lagi nih, masalah strategi ke depannya, ketika kalian emang mau untuk aku suka banget nih buat jurnal, aku suka banget untuk ngajar ya, pengabdian lah ya, ini jadi dosen segala macam, coba untuk coba publikasi dari S1 sih. Menurut aku kita coba-coba tulis aja dulu jurnal-jurnal dari S1 gitu, karena ternyata lingkungan dan nuansanya di S2 dan belum tahu ya di S3 seperti apa, tapi kurang lebih sama lah seperti itu lingkungan nuansanya ya, dibanding kalau tadi tanyain dengan bekerja ya. Dengan bekerja ya terbatas, walaupun waktu itu aku baru mengajar menjadi guru ya, kita ternyata walaupun dari pendidikan kita tetap adaptasi dan ya balik lagi ke mental gitu sih. Normal mental. Ya benar. Nah, kira-kira gitu ya, menurut pandangan dari saya gitu ya. Nah, si beasiswa S2 ini apapun gitu ya program studinya cocok untuk siapa nih kira-kira? Beasiswa S2 ini PMDSU maksudnya atau apa? Ya mungkin ya PMSDU gitu misalnya untuk mahasiswa nih dia pengen bukan pengen ya, lebih ke targetnya gitu, apakah setelah dapat PMSDU dia bekerja atau lanjut dosen gitu ya. Jenjang karir setelah Cocoknya untuk siapa gitu. di PMDSU itu ya, menurut aku sih cocoknya untuk orang-orang yang memang dia senang belajar. Senang belajar tuh gini, dalam artian orang ahli jurnaling, dia suka banyak bertanya ya, kritis akan gimana sih born to be ilmuwan aja, gimana kita banyak nanyain sesuatu, banyak neliti sesuatu. Kalau misalkan ditanya tadi ke S2 ya, ada beberapa orang yang mungkin belum tahu ke S2 tuh ada yang apa ya, dia jurusannya multidisipliner dan dia memang disipliner. Contoh kayak misal kita dari pendidikan teknik mesin nih, mau ke teknik mesin itu masih bisa ya. Tapi kalau misalkan kita jurusannya dari yang lain terus S2-nya mau ke teknik mesin, itu kemungkinan bukan kemungkinan sih, memang bisa. Jadi karena harus linear gitu kan. Tapi ada beberapa program studi yang dia multidisipliner. Contohnya seperti program studi yang aku ambil saat ini, pendidikan teknologi dan vokasi. Itu kan orang-orang vokasi itu kan banyak ya, nggak cuma teknik mesin vokasi itu. Ada dari mungkin tata boga, mungkin dari PKK, mungkin lagi dari elektro, itu bisa masuk ke PTK atau pendidikan teknologi dan kejuruan ya. Itu karena kita sebetulnya belajar tentang pendidikan dan teknologi. Di kejuruan bagaimana sih kita merancang sebuah sistem pendidikan di kejuruan atau di vokasi itu seperti apa. Lebih ke arah sana. Jadi kalau tergantung tadi minat, makanya kan aku dari awal membahas terkait, coba deh di S1 kalian explore dengan cara apa. Kalian akan kekurangan informasi kalau kalian nggak aktif. Itu makanya kan aku bilangnya lebih ke arah coba kalian terjun dulu, masuk sekolah lebih banyak. Toh kan nggak semuanya berhasil juga. Tapi kita belajar dari semua kegagalan itu kan. Itu sih nasah untuk ketakutannya ya. Jadi kalau masalah masuk ke jenjang S2 ke depannya tuh udah terpupuk dari S1. Udah terpupuk dari S1 tuh maksudnya terpupuk secara mental ya. Secara mental kita bisa ambil sesuatu yang high risk. Tapi kan juga gede insight-nya. Gitu.
Nah, mungkin kita sudah ada di akhir sesi gitu ya. Nah, mungkin terakhir gitu ya, dari keseluruhan kita pembahasan dari awal gitu ya, Ya. siswa change, peluang opportunity gitu. Nah, simpulkan gitu dalam satu pesan utama gitu. Ke arah mana nih pesan utamanya? Mungkin ke arah ya yang Pesan akan lulus, mungkin yang untuk yang sedang apalagi ya mungkin sedang mengerjakan skripsi, mungkin ya mereka masih bingung gitu untuk oke aduh gimana ya, mending studi lanjut kah atau oke. nyari peluang kerja tapi sulit gitu. Oke. Kalau dari aku sendiri sih ya, pesannya eh coba kalian kenali diri sendiri. Kenali diri sendiri, kalian itu maunya apa, minatnya di mana. Di sisi lain, ketika kalian punya peluang, ambil segala peluang yang kalian punya. Jadi, tolong buang dulu rasa takutnya, dibuang dulu. Coba aja dulu masalah gagal atau berhasil itu kan gimana kan? Ya. Jadi, coba aja dulu doing something aja. Nah itu gitu ya, tidak ada proses yang instan gitu ya. Iya, betul. Pasti Nggak ada. setiap langkah kecil itu ya akan membawa kita lebih dekat ke tujuan kita gitu. Penting untuk merencanakan sesuatu, mungkin ya, mungkin dari untuk maba gitu, mahasiswa baru ya, mereka bisa set tujuan gitu kan dari awal gitu, bahwa mulai kenali diri kita sendiri gitu ya. Eh, Apa yang kita mampu gitu, apa yang mau kita kerjakan ke depannya gitu ya. Caranya ya itu gitu, apa, kenalin diri gitu. Nah, penting gitu ya untuk teman-teman pendengar, bahwa lulus tepat waktu adalah tentang konsistensi gitu ya, change gitu. Dan lanjut studi atau bekerja adalah tentang kesiapan dan tujuan hidup. Apapun pilihan kalian, pastikan itu adalah pilihan yang sesuai gitu dengan diri kalian, sesuai dengan potensi dan visi masa depan kalian gitu ya. Terima kasih banyak Ya, atas terima kasih waktu juga. cerita dan inspirasinya. Oke. Semoga pengalaman kakak juga teteh Ya. bisa menjadi motivasi gitu bagi teman-teman semua untuk lebih semangat menjalani perkuliahan gitu ya, menyusun rencana masa depan dan konsistensi tidak mudah menyerah gitu. Saya Kelvin Seni Jonathan, mewakili tim podcast Voice, kami himpunan mahasiswa teknik mesin mengucapkan terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Sampai jumpa di episode berikutnya. Voice, Vocal Information and Creative Expression. Nah, kita ada di sesi tanya jawab nih, kayak gitu. Jadi mungkin ada sekitar tiga pertanyaan. Nanti akan kita jawab gitu ya. Ya jawab singkat aja. Gitu. Nah, mungkin kita ke pertanyaan pertama gitu ya. Ini katanya, kenapa di PTM UPI ini dalam lingkup PTM gitu ya, masih banyak yang tidak lulus tepat waktu atau lebih dari 4 tahun? Apakah karena terlalu sulit atau memang tergantung orangnya? Hmm. Eh, tergantung orangnya. Tergantung orang. Jadi bukan karena terlalu sulit, tapi balik lagi ke kalian sudah memilih, ya kan? Sudah memilih dan itu ada fase memilih di awal. Ada beberapa hal yang udah ceritain kan ya. Makanya ya itu harus mencari Iya. jati diri dari awal. Harus sudah menentukan target gitulah. Gimana orangnya? Gimana orangnya. Nah, terus pertanyaan kedua mungkin ya, apa syarat untuk melanjutkan studi dan apakah ada rata-rata nilai untuk melanjutkan studi? Ada rata-rata nilai untuk melanjutkan studi. Kalau itu lebih ke arah persyaratan ya. Mungkin setiap universitas punya persyaratan berbeda-beda. Tapi kalau setahu aku, kalau spesifik untuk beasiswa ya, ya tergantung akreditasi kampus juga, itu biasanya 3,5 ke atas untuk IPK ya. Syaratnya. Untuk syarat-syarat yang lain biasanya beda, program beasiswa juga beda-beda persyaratan. Jadi bisa dicari aja di webnya masing-masing. Mungkin selain 3,5 apalagi nih kira-kira Kalau apa syarat? ini? Kalau PMDSU sih syaratnya ada program studi yang kalian mau,
karena kan gak semua program studi dapet juga. Kalian bisa cari promotornya di PMDS itu. Nanti kalian cari promotornya apakah ada atau enggak. Kalian minta rekomendasi ke promotor. Apakah merekomendasikan enggak nanti untuk ikut interview atau wawancara nantinya. Oh iya, mungkin sekalian aku sampaikan aja juga kali ya tahapan-tahapan PMDSU kali ya, salah satu beasiswa PMDSU. Kalau untuk tahapannya sendiri seperti biasa sih, untuk berkas ya, data diri, kemudian juga surat keterangan kita sehat secara jasmani dan rohani, itu biasanya ada, kita bebas dari nambah narkotika dan segala macam, itu harus surat ya, berkelakuan baik lah ya, berkelakuan baik. Terus kita punya rekomendasi juga dari pembimbing S1, rekomendasi apakah kamu direkomendasikan untuk lanjut studi atau enggak. Terus tadi ya faktor IPK dan segala macamnya itu. Kemudian juga ya tadi kita lihat ada nggak program studinya, karena di PMDSU ini nggak semua program studi itu ada beasiswa ini gitu, karena hanya kalau untuk pemilihannya aku kurang tahu sih ya seperti apa, tapi biasanya nanti ada pemilihan promotor dulu di awal. Jadi pemilihan promotor itu nanti dosen-dosen dari banyak universitas itu masukin untuk dia bisa jadi promotor. Nah, nanti keluarlah si hasil siapa saja nih yang terseleksi untuk jadi promotor di program studi tertentu itu. Jadi misal aku mau masuk nih pendidikan teknologi dan kejuruan, nanti promotor di PTK tuh siapa aja nih? Nanti aku memilih nih sesuai bidang-bidang beliau gitu, bidangnya beliau. Jadi nanti kita lihat bidang mana nih yang kita mau untuk apa sih namanya, yang sesuai dengan bidang kita gitu ya. Nah, di lain itu juga kita buat motivation letter ya, motivation letter sama proposal penelitian. Proposal penelitian kita nanti sampai S3 itu disertasi itu akan seperti apa, itu di awal. Biasanya proposal kita arahnya mau kemana, itu untuk persyaratan tahap awal ya, untuk tahap awal arah ke sana. Kalau aku kemarin sih motivation letter lebih ke isinya lebih ke arah ya seberapa besar aja kamu termotivasi untuk masuk ada di situ. Motivasi terbesar dan seberapa memperlihatkan seberapa besar tekad kamu aja sih. Seberapa besar tekad kamu tuh diceritain dalam sedikit cerita di motivation letter itu, dan kenapa kamu mau banget nih yang ini gitu. Lebih ke itu tahapannya. Kemudian nanti ada interview, jadi siapin bahasa Inggris. Ya, itu termasuk syarat ya. Iya. Bahasa Inggrisnya, karena TOEFL termasuk. Iya. Jadi siapin, karena lebih bagus lagi ketika interview pakai bahasa Inggris. Karena aku kemarin pakai bahasa Inggris ya, interview pakai bahasa Inggris, lebih bagus lagi siapin presentasinya. Karena kadang rata-rata interview tuh kita nggak nyiapin bahan, kita nunggu ditanya kan. Tapi alangkah lebih baiknya siapkan aja dulu presentasi apa bahan kalian. Ya presentasikan lah dengan baik. Maksudnya nih kita tuh dari awal sampai akhir tuh ingin ini nih penelitian. Karena itu aja. Untuk ujian tertulis itu nggak ada ya berarti? Ada di awal itu, jadi kita secara paralel daftarnya. Secara paralel itu di PMDS-nya kita daftar, di univ yang kita tuju juga kita daftar. Nah, biasanya untuk tes ujian masuknya itu tergantung di universitasnya. Kayak kalau kemarin kan aku di sini ya di UPI, itu ya ada tes kayak tes potensi akademik gitu loh. Tes kemampuan akademik, TKA, itu sama tes bahasa Inggris. Jadi kuatin aja bahasa Inggris dan akademiknya. Persiapkan ya. Karena agak banyak juga dan berbeda-beda juga ya sebetulnya. Beda-beda kalau untuk tes universitas ya, itu beda-beda gimana program studi kan. Dan kemauan promotor tuh kan pasti berbeda-beda. Jadi tolong sebelum interview, karena nanti kalian akan interview dengan promotor, dan juga promotor sebetulnya punya hak penuh untuk memilih siapa kira-kira yang untuk menjadi mahasiswa bimbingannya. Jadi ya sebisa mungkin kalian mengambil hati promotor sih, lebih ke arah itu. Sesuai nggak dengan roadmap penelitian beliau. Jadi cari tahu lebih dalam promotornya seperti apa. Seperti itu ya. Ya. Teman catat ya.
Nah mungkin pertanyaan terakhir gitu, ini lebih ke kurikulum mungkin. Apakah peluang dan bekal dari proses yang didapat selama menjadi mahasiswa PTN cukup untuk melanjutkan studi S2 teknik mesin murni? Cukup untuk melanjutkan S2 teknik mesin murni. Seluruh kurikulum yang ada di PTN itu apakah cukup? Kalau itu aku nggak bisa nih ya, aku nggak bisa menjawab secara pengalaman ya, nggak bisa. Tapi kalau misalkan aku mendengar dari orang lain, cukup jawaban. Ya cukup itu karena gini loh, toh ketika aku masuk ke S2 PTK aja gitu ya, yang multidisipliner gitu, itu kita tetap belajar lagi. Maksudnya belajar lagi dari awal tuh ada beberapa hal yang kita memang harus belajar mandiri gitu. Dan di S2, S3 itu kita dituntut untuk lebih mandiri dalam belajar, dituntut kemandiriannya, karena ya kita mengikuti budaya dan lingkungan akademik yang ada gitu. Jadi kalau misalkan tanya, nah, S2 cukup, cukup. Nanti kalian kalau misalkan masih kurang, cari sampai cukup. Jadi bukan kalian gak bisa menuntut di PTN di cukup segini, enggak. Bahkan kalian untuk memenuhi kewajibannya segitu aja, pertanyaannya kan masih di ranah kenapa sih masih banyak yang belum lulus? Apakah itu sulit? Atau gimana orangnya? Gimana orangnya? Jawabannya kan balik lagi ke situ. Jadi kalau ditanya apakah itu cukup atau enggak, ya tergantung kamu, tergantung orangnya. Ya cukup, pasti segala sesuatu cukup gitu. Ya kalian cari lah sampai cukup. Mungkin maksudnya kalau universitas sendiri ya tidak terlalu ini gitu ya, jadi kita sendiri juga harus ikut apa ya, ini gitu apa, proses, bagian dari proses gitu dari diri kita sendiri. Ya mungkin untuk sesi pertanyaannya hanya segitu ya teman-teman. Terima kasih untuk pertanyaannya. Dicatat juga pesannya gitu ya, penting gitu untuk seseorang keputusan mereka ke S2 gitu, perlu banyak persiapan gitu ya, jangan ragu, pokoknya setiap ada peluang ambil ya. Ya. Boleh nambahin gak sih? Boleh. Karena aku mau nambahin ini ya. Sometimes kan ya kita ambil peluang itu kan di waktu kita berpacu dengan waktu. Berpacu dengan waktu, bahwasannya nih misal kita mau daftar beasiswa, tapi ternyata waktunya tinggal segini. Coba kalian usahain dan kejar dulu. Emang akan sulit, tapi coba kalian rencanain gimana caranya kalian bisa menyelesaikan itu. Tadi ya tahapan-tahapan tadi gitu. Kadang kita perlu belajar untuk apa ya? Ya bisa belajar dalam situasi apapun, dalam keadaan tekanan apapun. Nah itu yang disebut menurut aku ya mentalnya di situ ya. Jadi kalau aku tipikal orang yang ya aku akan take it segala peluang, tapi ya dengan resiko tadi, resiko yang waktunya cuma segitu, tapi kita dituntut untuknya harus cepat bisa. Ya lebih ke arah itu aja gitu. Jadi pesannya jangan takut ya, itu jangan takut, dan ya apa sih namanya, coba kalian kemas, manage waktu dengan baik. Terima kasih Ya. untuk saran dan motivasinya. Ya. Kita akan bertemu lagi teman-teman di episode voice berikut.